Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang nilai-nilai dalam kepemimpinan. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Rizkiwe, NPM 2001 2010026. Yang kedua, Algi Ardiansyah, NPM 2001 2010160. Yang ketiga, Abdul Beri, NPM 2001 2010174. Next. Sifat ideal pemimpin menurut Miftah Toha 1999. Yang pertama, kecerdasan IQ, EQ, SQ. Stephen Covey, IQ, EQ, SQ, dan PQ. Yang kedua, kedewasaan dan kekuatan hubungan sosial. Pemimpin cenderung menjadi matang dan punya emosi yang stabil serta mempunyai perhatian yang luas kepada aktivitas-aktivitas sosial serta mempunyai keinginan menghargai dan dihargai. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Yang keempat, sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mampu berpihak kepadanya. Next. Menurut George R. Terry, ada 8 sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, penuh energi jasmani dan rohani. Yang kedua, mempunyai stabilitas dalam perasaan atau emosi. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas tentang hubungan antar manusia. Yang keempat, keinginan menjadi pemimpin timbul dari dalam. Yang kelima, cakap mengadakan komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang keenam, cakap mengajar. Yang ketujuh, cakap dalam bidang sosial. Artinya, suka menolong, senang bila orang-orang bawahannya maju, ramah, menghargai pendirian orang lain, dan sebagainya. Yang kedelapan, mempunyai kecakapan teknis. Artinya, mempunyai kecakapan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan kekuasaan mengambil keputusan, melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya ada nilai kepemimpinan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai kepemimpinan itu? Jadi, nilai kepemimpinan merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan juga emosional dari seseorang. Itu adalah pengertian dari nilai kepemimpinan. Dan selanjutnya ada nilai-nilai dalam kepemimpinan atau contoh nilai-nilai dalam kepemimpinan. Ada banyak nilai-nilai yang ada di dalam sifat kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, ada nilai-nilai personal. Antara lain, kejujuran dalam perkataan, kemudian kejujuran dalam perbuatan, penerimaan keadaan diri, kemudian penguasaan diri, penyesuaian diri, dan juga kemauan untuk maju. Yang kedua, ada komitmen. Nah, apa yang dimaksud dengan komitmen itu? Komitmen sendiri antara lain yaitu mengembangkan nilai-nilai dalam organisasi, kemudian menjadi bagian dari kelompok dan juga profesional. Yang ketiga ada sikap kerja. Untuk sikap kerja sendiri antara lain tidak menunda pekerjaan, kemudian kerjasama, tidak menunggu perintah, kemudian berinovasi dan juga fleksibel. Yang keempat, disiplin kerja. Antara lain menggunakan pedoman kerja, mengikuti prosedur, manajemen kerja, dan juga alokasi waktu kerja. Yang kelima, ada kualitas kerja, seperti kejelasan langkah kerja, kesesuaian dengan rencana, kesesuaian dengan prosedur, dan juga kerapian hasil kerja. Kemudian yang keenam, ada kepuasan yang dicapai. Yang ketujuh, ada kemudahan. Yang kedelapan, ada hubungan kerja. Yang kesembilan, ada tanggung jawab. Yang ke-10 ada semangat kekeluargaan, yang ke-11 ada harmonisasi, yang ke-12 ada relaksasi, yang ke-13 ada pencapaian tujuan, yang ke-4 kreativitas, yang ke-15 kesesuaian hasil pekerjaan, kerapian dalam pekerjaan, serta prioritas dalam pekerjaan. Itu adalah contoh nilai-nilai yang dalam kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, selanjutnya implementasi.
Implementasi nilai kepemimpinan yaitu dengan yang pertama yaitu aktif dalam berbagai kegiatan. Yang kedua, mendorong siswa dan guru-guru dalam berprestasi. Yang ketiga, senantiasa berupaya disiplin. Yang keempat, berinovatif. Yang kelima, membudayakan sikap menghormati orang tua. Yang keenam, cerdas dan murah senyum. Dan yang ketujuh, menjaga dan menghormati orang lain. Next. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif yaitu di mana kepemimpinan tersebut mampu memotivasi bawahannya untuk terus berjuang menuju kesuksesan, memiliki semangat bekerja, produktif, berorientasi terhadap hasil, dan tentunya akan memberikan dampak positif kepada perusahaan atau kelompok yang sedang dipimpin. Kepemimpinan efektif memiliki ketajaman penglihatan sosial, kemampuan berpikir abstrak, keseimbangan emosional, dan proses komunikasi dalam kepemimpinan. Next. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.